Ngopi kuy di Kopi Partai. Let's go. Kita cobain rasanya dulu. Coba tes. Coba. Manis kopi gua. Sama. Manis juga. Gimana rasanya? Manis, pahitnya nggak kerasa. Kopi kemenangan Kayaknya kayaknya. menang ya. Hat-trick. Hat-trick. Lagi zamannya hat-trick emang sekarang. Iya. Tapi belakangan juga ada yang lagi hat-trick. Apa tuh? Ini 2019 ngomong dasmu 5%. Nah, terus Pertumbuhan ekonomi. ya katanya 5%. Dasmu. katanya gitu. Katanya. Terus belakangan kesebar lagi tuh ada video. Dasmu etik katanya. Sekali lagi hat-trick sih. Iya. Ternyata hat-trick tetap. Ah. Tapi lewat tim sesnya. Apa tuh? Zulkifli Hasan. Iya. Jadi hat-trick dasmu ya habis ini. Hat-trick dasmu. Betul. Nah, kita bareng Kayaknya kok ketawanya takut-takut nih kenapa? Belum lepas. belum lepas. Ya, harus agak hati-hati ketawanya. Agak direm. Soalnya ketawa yang lepas tuh awak. Masuk lagi ya, betul. Benar. Awok ya. Nah, kita edisi perdana Kopi Partai ini langsung kedatangan kader brilian dari PDI Perjuangan. Lagi di mana-mana nih sekarang. Lagi di mana-mana. Brilian. Kalau ada benchmark anak muda hari ini ya Seno. Oh, Wih. umbang lagi. Enggak lah. Jadi itu Sen, soal hat-trick, dasmu etik dan lain-lain. Itu menurut lu gimana Sen? Ya, aku nggak bisa gimana ya, susah ngomong tentang perubahan karakter itu. Dari awal sejak Pilpres ini mulai, itu udah agak curiga aku sama banyak teman-teman yang lain tentang yang namanya karakter yang berubah. Orangnya nggak bisa bos, dalam waktu sekian tahun gitu, apalagi di usia yang sudah matang gitu ya, secara psikologis terus hanya karena harus menghadapi Pilpres, terus mengubah karakter. Yang awalnya misalnya temperamen, emosional, suka marah-marah, itu keluarkan kata-kata yang kasar gitu. Kalau Pak LBP bilangnya kan kasar tuh 5 tahun yang lalu gitu. Kasar. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Sekarang Terus tiba-tiba berubah persona gitu ya. Jadi sosok Hello Kitty gitu. Yang itu terus yang itu halus, baik gitu ya. Terus menggemaskan gitu. Agak sulit kita untuk memahami ada shifting atau transisi karakter yang sedemikian drastis di awal-awal dulu gitu. Nah, tapi itu terus diproduksi gitu di media sosial gitu kan. Oh, memang sudah ada perubahan karakter, ini sudah bukan sosok yang dulu pemarah itu gitu. Nah, aku tetap nggak percaya sebenarnya gitu ya. Ada perasaan masa sih bisa semacam itu. jadi gitu. pemarah menjadi pemurah itu nggak sukses lah ya. Nggak mungkin gitu. Agak susah gitu, agak susah. Nah, Kalau di Twitter sekarang ini gemoisian. ya, gampangnya kita lihat orang-orang tua kita sendiri lah gitu ya. Kadang kalau memang dari dulu itu sifatnya suka bercanda gitu. Terus tiba-tiba berapa tahun berubah jadi serius, jadi ini nggak mungkin. Kita tahulah gimana sifat karakter orang, dan semakin masuk ke usia senja biasanya karakter itu kan ya dari pengalaman kita itu semakin menguat. Dia nggak bisa berubah gitu. Nah, dari pengalaman kita interaksi sama banyak orang tua yang lain ya. Artinya susah untuk aku paham ini gimana sih kok tiba-tiba ini dari pejuang patriotis gitu ya, kayaknya begitu. Kok ini jadi K-pop gitu loh Pak. Ini sesuatu yang aneh dulu. Nah, terus di branding lagi, wah ini berarti seperti copy paste dari Pak Jokowi gitu. Pak Prabowo ini copy paste dari Pak Jokowi. Tapi K-pop itu sebenarnya juga mungkin bagian dari dia untuk pengen meraih simpati anak muda. Tapi menurut lo akan kena nggak sih itu ke anak muda? Ya sebagai strategi, itu aku sering ditanya, lo kan nggak apa-apa kan orang itu punya gimmick gitu ya. Gimmicknya mau joget, mau itu apa,
ada yang bilang slepet, ada yang apa, gimmick. Nah, aku sering kali bilang, lo gimmick itu boleh-boleh saja gitu untuk menargetkan segmentasi suara tertentu. Contohnya narget anak muda, narget boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi itu akan jadi bermasalah kalau gimmick yang dibangun itu agak jauh bedanya dengan realitas. Oh, Betul, Pak. dibuat-buatnya. Agak dibuat-buat, Iya, misalnya betul. Cak Imin pakai slepet itu. Dibilang gimmick oke, tapi kan memang realitasnya beliau santri gitu loh. Sarungan. Jadi memang sarungan. Ya. Jadi orang ya nggak susah untuk membangun asosiasi itu. Mas Ganjar lari. Memang jauh sebelum ini dia seorang pelari gitu. Bu Atikoh, istri Mas Ganjar itu seorang pelari maraton bahkan. Jadi ngajakin suaminya lari jadi semacam culture itu sudah sesuatu yang biasa. Nah, Haikal juga pelari. lari juga Mas. Ya, Lari dari masa apa? lalu. Larian. Iya, jadi nggak terlalu jauh ya dari realitasnya. Ya. Pantes selalu dukung Ganjar lah ya, sama-sama pelari ya. Darahnya merah. Sama-sama bukan pelari dari masa lalu. Iya, bukan pelari dari masa lalu. Iya. Saya lagi yang kena. Soalnya yang satu ada yang berusaha lari dari masa lalu. Gitu nggak sih? Gitu. Makanya, jadi agak susah kalau kita melarang orang punya gimmick itu nggak bisa. Tapi gimmick itu dengan berjalannya waktu, tahun politik kita ini kan panjang. Maksudnya nggak 1-2 bulan, ada sekian lama. Bahkan sebelum masa kampanye official mulai itu sudah banyak mulai kita build up tentang tahun politik. Jadi ini panjang napasnya. Nah, kalau gimmick itu dibangun agak jauh dari realitas, takutnya ya terjadi peristiwa Dasmo Etik kemarin itu, gitu. Yang awalnya dibangun ini semacam apa ya, sharing apa ya, pemikiran politik sama teman-teman yang mungkin mau jadi politisi juga ya. Kita kalau mau membangun gimmick jangan terlalu jauh dari realitas lah. Takutnya itu nanti pada saat di tengah jalan kita nggak kuat konsisten dengan itu, kepleset sendiri keluar karakter asli kita yang aslinya suka apa namanya keluar kata-kata semacam itu, mau ditutupin dengan yang lainnya, nanti tengah-tengah keluar. Itu yang kita lihat sekarang. Jadi konsisten ya kuncinya itu. susah, iya konsisten. Di debat pertama misalnya, komentar pertama yang aku sampaikan habis melihat debat pertama adalah Pak Prabowo kemarin itu gagal menjadi Jokowi. Komentar pertamaku. Kenapa? Seluruh bangunan citra yang dibangun adalah ingin mengasosiasikan diri dengan Pak Jokowi. Ibaratnya kalau mau jadi Jokowi KW pun itu KW-nya KW berapa gitu. Ya, dia dengan cara mengulang-ulang menyebut nama Jokowi. Itulah salah satu cara ingin menjadi Pak Jokowi. Tapi kan kalau kita bicara tentang akal sehat politik, bicara menjadi seseorang itu kan bukan hegemoninya yang kita besar-besarkan, bukan hegemoni ketokohannya. Harusnya ya substansi apa yang dia lakukan. Ya karena kalau bicara tentang apalagi misalnya substansi itu bisa program, bisa visi misi, bisa kerja-kerja kerakyatan, bisa juga gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinannya Pak Jokowi itu bagaimana sih? Suka blusukan misalnya, terus dalam debat tidak mudah terpancing emosi gitu kan, menggunakan rasional itu. Nah kalau kemarin tiba-tiba marah-marah begitu kan, kenapa ini Jokowi? Perasaan nggak begini yang kita lihat dulu gitu. Blusukan kemana-mana, apakah kita pernah melihat Pak Prabowo misalnya blusukan dan lain sebagainya. Jadi asosiasi gimmick yang dibangun ini nggak ketemu, gagal lah gimmick ini terjadi. Gue tuh pengen ngomong sebenarnya. Untung kemarin nggak ada podium, tapi gue takut ntar kayak Anies dilaporin ke Bawaslu gara-gara ngomong gitu. Dilaporin ya. Dilaporin tuh. Gara-gara ngomong nggak ada podium. Besok ada podium. Aku boleh tanya nggak? Apa tuh? Ini kalau boleh tahu, cincinnya sama sarung tangan ini ada artinya nggak sih? Nggak ada artinya, nggak ada artinya. Ini fashion menarik statement. tuh, ada cincinnya warna merah. Oh, merah putih. Dapat narik di mana? Narik nggak tuh? Aduh. Fashion statement. Fashion statement. Fashion statement. Ini fashion ethics. Fashion ethics, bukan Dasmo Etik. Etik lagi. Kenapa ke situ lagi? Tapi ini, kemudian tadi kan ngomong soal anak muda kemudian. Ya. Anak muda ini akhirnya bisa melihat hal yang asli dari Prabowo yang ternyata temperamen, gitu kan. Tapi ada juga pertanyaan kayak gini, lu sebagai anak muda, kok milihnya PDI Perjuangan? Bukan partai yang katanya klaim anak muda gitu. Tuh. Buat aku PDI Perjuangan ini partai anak muda. Oke.
Nah, gimana tuh? Buktinya kalau kita lihat dari perjalanan panjang PDI Perjuangan sebagai partai besar ya, tapi kasih ruang yang luar biasa kok untuk anak muda. Gitu. Kalau kita lihat dari mana nih, mau cari dari mana? Dari kaderisasinya dulu. Itu banyak sekali pengurus-pengurus PDI Perjuangan di tingkatan daerah itu yang memang berasal dari anak-anak muda. Mau di tingkat kecamatan di PAC, di tingkat DPC, di tingkat DPD, bahkan di tingkat pusat di sayap partai itu banyak sekali anak-anak mudanya. Terus bicara kepala daerah, ada berapa banyak kepala daerah muda di berbagai wilayah di Indonesia yang dikasih kesempatan oleh PDI Perjuangan. Kita lihat ada Mas Eri Cahyadi di Surabaya, ada Mas Nur Arifin di Trenggalek, ada banyak sekali, Mas Yani di Gresik, Gus Yani dan seterusnya. Yang itu adalah anak-anak muda, usianya masih di bawah 40 tahun gitu, atau 40 tahun lepas sedikit lah gitu. Jadi masih muda-muda, secara usia politik sangat muda. Nah, secara kesempatan untuk masuk ke legislatif, jumlahnya besar banget. Total dari RI, DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi itu anak mudanya banyak sekali. Terus bicara tentang narasi ke depan, memberikan kesempatan anak muda, luar biasa bagaimana partai membuka. Jadi buat aku PDI Perjuangan ini ya partainya anak muda. Bahkan di tahun 98 dulu waktu menghadapi situasi Orde Baru, PDI Perjuangan itu jadi besar ya karena banyak anak-anak muda yang bantu. Mahasiswanya turun ke situ, kemudian banyak teman-teman ex-aktivis yang dulu itu sangat bersimpati dan bersama dengan PDI menggerakkan semangat di bawah. Ini anak-anak muda yang melahirkan PDI Perjuangan. Jadi kalau ditanya PDI Perjuangan itu partai apa? Ya partainya anak-anak muda. Ngapain harus milih partai lain yang sewaktu-waktu saya bisa diganti karena Dewan Pembinanya tidak sepakat dengan saya misalnya. Kan harus ada mekanismenya. Anak muda itu suka dengan prinsip-prinsip fairness, keadilan misalnya. Dan fairness itu harus dikelola melalui sebuah sistem. Kalau hanya dikelola melalui like and dislike, jauh lebih otoriter dong daripada Orde Baru. Padahal harusnya partai politik itu demokratis. Demokratis, memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat, musyawarah gitu. Maka saya nggak heran di orang banyak bilang, PDI Perjuangan itu kenapa sih kadang-kadang berbeda ABCDE gitu ya, gini-gini. Loh, itu namanya demokrasi dalam sebuah. Tapi setelah ada keputusan, ya semuanya akan tegak lurus melakukan keputusan itu. Inilah yang membuktikan bahwa partai kita ini meskipun besar, tapi kita tetap semangat pada spirit demokrasi, tidak menutup kebebasan berpendapat. Ada yang mau ditanya? Berarti tadi kembali lagi ya, jadi bukan gimmick tapi substansi yang ditekankan. Substansi. PDI Perjuangan enggak terlalu terbiasa sebenarnya dengan gimmick sebenarnya ya, karena ya substansi gitu. Kita ngurusin macam-macam. Jadi bikin podcast aja kita masih takut-takut begini. ini kan jadi bukti bahwa kita ini ya nggak terbiasa begini sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa gini kita. Bukan nggak mau, lebih ke nggak bisa sebenarnya. Ini out of karakter dikit nih perjuangan gitu Pak. Jadi ya emang terbiasanya kerja di lapangan, turun kayak gitu itu PDI Perjuangan. Gitu bos, jadi partai anak muda menurutku. Dan menata itu memang landasannya harus, kenapa kita menganggap itu penting? Harus ada landasan dasarnya. Landasan dasar ini namanya rule of the game itu. Kalau gampangannya ada hukum yang mengatur. ADART lah. Ada misalnya peraturan partai, ADART. Bahkan yang melandasi itu semua namanya etika. Etika itu nggak pakai dasmu? Nggak pakai dasmu. Lagi-lagi. Tetap ke situ lagi. Pakai kepalamu. Kepala banteng aja ini cukup. Etika namanya. Etika itu yang menurutku adalah menjadi sebab kenapa hukum harus ada. Etika ini kan semacam hukum nggak tertulis tentang baik buruk. Ini lebih dasar, lebih fundamen secara value, prinsip, nilai daripada benar salah. Hukum itu mengatur benar salah, etika itu mengatur baik buruk menurutku. Nah, makanya ini lebih dasar sebenarnya daripada hukum. Bicara etika itu yang menyebabkan hukum muncul. Kalau dari paradigmaku. Nah, PDI Perjuangan sangat memahami yang namanya prinsip etika itu. Makanya kita nggak bisa gitu tiba-tiba dari SD langsung minta S2 gitu. Nggak bisa. Seakselerasi sih nggak gitu juga gitu. Pas ditanya,
Orde Baru, maaf saya nggak tahu, saya waktu itu masih kecil gitu kan. Berarti kalau dasarnya aja udah ndasmu itu gimana itu? Ya jadi publik bisa melihat gitu. Biarkan masyarakat yang menilai. Gitu. Gitu, Pak. Jadi sayang gitu loh, karena kita ingin membangun landasan politik itu kan nggak hanya untuk diri kita, tapi aku membayangkan untuk teman-teman kita lain yang masih apatis terhadap politik, terus juga mungkin generasi setelah aku. Gen Z ini generasiku, tapi setelah aku ada generasi Alpha nih habis ini, yang lebih baru lagi, yang lahir 2010 ke atas. Ini habitatnya lebih luar biasa lagi di dunia digital. Ngomongin politik juga aku nggak ngerti mereka akan berperilaku politik seperti apa. Tugas kita ini sebenarnya kan menunjukkan teladan politik yang baik. Nah, kalau kita sendiri misalnya nggak mau berproses, kita maunya yang instan, kita maunya yang ini. Gimana dong teman-teman kita yang belum masuk politik atau ya teman-teman gen alpha nantinya itu memandang generasi kita ini. Padahal masak mie instan aja butuh proses. Masak mie instan butuh proses gitu. Nanti disuruh belajar, kamu belajar dulu nak SD, enggak mau itu aja bisa sukses nggak pakai gitu. Kalau begitu kan repot gitu loh. Makanya ya ada, itulah pentingnya teladan politik menurutku. Ini otokritik untuk kita juga, bukan hanya untuk orang lain ya. Bukan untuk siapa-siapa ini. Bukan, kita untuk kritik banget kita ini ngomong-ngomong sendiri. Gitu bos. Itu emang kita banget sih emang. Anak muda ini kadang-kadang kita ini malas berproses juga. Iya. Kadang bangun pagi masih mas-masan. Ini. Ya, siapa tahu besok bangun jadi Lanjutin dong. misal gitu kan. Iya. Siapa tahu. Apa? Ada Besok yang bangun pagi bangun, jadi wah? jadi wak. Apa? Itulah nggak usah disebut lah ya. Jadi Sama-sama tahu. wak. Kasih lo mas udah disapuin. Kasih banget. Iya. Tapi lu ini Zan, nggak takut gitu di tongkrongan gitu atau di mana disebut masih muda kok udah petugas partai. Lo nggak apa-apa. Kalau aku malah balik, hebat kan masih muda udah petugas partai. Gitu. Karena sejauh ini tuh petugas partai itu kayaknya jadi diksi yang agak negatif gitu. Iya. Padahal menurutku ya apa yang negatif dari jadi petugas partai? Buat aku sih itu satu kebanggaan. Pakai baju partai PDI Perjuangan, apalagi itu satu kebanggaan. PDI Perjuangan ini partai yang menurutku satu-satunya partai yang tidak berdiri karena sekadar akta notaris. Jadi elit politik kumpul terus ingin bikin partai terus tanda tangan secara hukum hitam di atas putih bikin partai. Bukan begitu. PDI Perjuangan ini partai yang berdiri karena banyak pengorbanannya, banyak tumpah darahnya. Tidak hanya di Jakarta loh, di daerah-daerah banyak cerita tentang bagaimana di tahun awal-awal dulu 96, 90-an ke 98 itu PDI Perjuangan betul-betul digodok matang di situ. Dan aku kapan hari keliling tuh ke Papua, ke Lombok, ke Batam, ke Pontianak dan lain sebagainya. Temu dengan para senior partai di sana, semua senior partai di situ mengalami proses itu. Jadi bukan hanya di Jakarta. Gitu. Artinya partai ini tumbuh dengan secara panjang. Yang kalau ditarik lagi ke fusi tiga partai tahun 73. Partai-partai tahun 73 itu panjang sekali prosesnya, dinamikanya luar biasa, sejarahnya panjang, dan ini ada banyak keringat bahkan darah pengorbanan yang terjadi di partai ini hingga hari ini. Nah, bisa bergabung dan pakai seragam yang menunjukkan lambang dari partai seheroik ini, buat aku jadi petugasnya itu satu kebanggaan. Karena menjadi petugas partai itu aku masih nggak ngerti hingga sekarang. Apa yang hina dari diksi petugas itu? Apa sih yang buruk dari diksi petugas? Bertugas itu kan satu yang nggak salah itu. Kalau di bahasa Inggris kan party apparatus itu, partai officer. Tugas partai itu kan begitu. Sama kayak petugas negara, state apparatus. State apparatus misalnya. Apakah itu satu yang hina itu menjadi petugas negara? Atau sama dengan menjadi petugas-petugas yang lain, apakah itu suatu hal yang hina? Kan enggak. Nah, padahal dalam perspektif ideologi PDI Perjuangan, itu seluruh orang yang merasa menjadi kader PDI Perjuangan itu adalah petugas. Orang kan merasa bahwa menjadi petugas partai itu menjadi petugasnya elit partai ABCDE. Tidak, kita ini menjadi petugas ideologi partai. Yang ideologinya adalah? Yang ideologinya adalah Soekarnoisme, Pancasila. Martian. Pancasila dan Soekarnoisme. Soekarnoisme. Gitu.
Jadi kita punya ideologi yang tegas, yang jelas, dan itu kemudian ejawantahkan melalui termasuk para elit partai. Sekjen PDI Perjuangan ya petugas partai. Ketua Umum PDI Perjuangan ya petugas partai. Diberi mandat oleh partai melalui mekanisme kongres, itu jelas. Jadi nggak ada kita bertugas karena orang per orang tertentu, tidak. Tetapi saat kita sepakat misalnya Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri, ya kita harus konsisten komit dengan kesepakatan itu. Kita tegak lurus. Tapi prinsipnya itu semua dimusyawarahkan dan dimufakati. Jadi ini kayak petugas partai itu penjaga nilai-nilai partai. Nilai Betul. adalah etika. Salah satunya. Jangan disambung sama ndasmu lagi ya. Salah satunya. Enggak, gue cuma pengen bilang, artinya kalau dari penjelasan Seno tadi, setiap kader PDI Perjuangan itu sudah terbiasa untuk menjaga etika. Iya. Betul. Iya kan? Betul. Ya, etika segala macam lah, etika kepartaian, etika. Tapi ya kita anggap itu sebagai, sebenarnya gini, itu kan common sense gitu loh. Ngomong tentang etika, ngomong tentang saat kita berpolitik, itu satu hal yang dasar sebenarnya. Jadi aku nggak ngerti kenapa sih kok itu hari ini harus diributkan lagi dengan premean-premean semacam itu yang merecehkan nilai etika. Perasaan di dalam berpolitik kan itu sesuatu yang, ya itu satu yang menyatu dalam keseharian kita. Sama orang lain kita gimana komunikasinya, terus sama orang lain menghargai orang lain seperti apa. Itu kan bagian dari etika gitu. Di dalam kepartean pun juga sama. Terus hari ini kita seakan-akan etika itu tidak perlu, kan repot kalau kita berada di situasi itu, Bos. Terus gimana kita nanti kalau merasa etika nggak perlu? Apa kita harus meniru etika dari peradaban lain? Contohnya, misalnya, karena sekarang kita nggak perlulah ngomongin tentang etika gitu ya. Etika ini apa sih gitu? Etik apaan etik gitu misalnya. Terus kita membuang etika dasar kita pakai etika negara lain. Terus gimana? Manggil orang tua pakai nama? Nggak bisa juga, repot juga. Bener. Repot gitu. Kembali ke zaman batu takutnya, Itu Mas. pentingnya itu. Zaman batu. Batu apa nih? Batu cincin. Itu lagi tetap ya. Bener-bener. Oke. Harusnya udah common sense itu ya. Bener-bener. Nggak menurut jangan diremeh-remehkan begitu. Kasihan teman-temannya. Iya sih, emang benar. Kemarin tuh ada yang bilang misalkan, ya balik lagi ke ndasmu etik ya. Iya. Karena ini emang lagi anget gitu. Katanya itu bercandaan kayak gitu ya. Kalau menurut gue emang itu sebenarnya bukan bercandaan. Kata-kata ndasmu etik ini ya memang seolah menyepelekan soal etika. Dan yang kemudian kalau menurut gue ini berpeluang untuk menyempelkan hal-hal lain, artinya ada ndas-ndasmu yang lain, ndasmu HAM, ndasmu kemiskinan, ndasmu apa dan lain-lain. Iya. Menyepelekan itu. Betul. Yang sebenarnya itu isu yang penting bagi masyarakat, kan kayak gitu kan. Tapi kalau aku ada satu pemikiran yang ini agak mencoba menyederhanakan peristiwa yang terjadi dari statement itu. Aku ini kan pemain PlayStation. PS sepak bola itu. Iya. Winning. PES. Gitu. Winning gue tua banget ya, padahal gue muda. Zaman PS1 itu gue dulu winning. Winning apaan ya? main PES. Berarti dia representasi bukan anak PS. Bukan anak PS. Anwar, anak warnet. Rental. Main PES nih. Aku main PES gitu ya. Terus main satu lawan gitu. Kalau menang, kita pasti santai gitu loh. Enggak ini. Main pertama kalah gitu ya. Kedua main pakai tim sepak bola kalah lagi. Ketiga ganti tim ini udah ini. Ganti tim begini cari yang udah diedit tuh kalau di winning dulu udah diedit ya. Masih nggak ada tanda-tanda bisa menang total gitu loh, nggak ada tanda-tanda menang mutlak gitu. Udah gini masih diajak-ajakin lagi, akhirnya nggak tahu lah, keluar semua ndasmu nih gini. Akhirnya keluar sama kayak begitu. Aku melihatnya itu kayak orang main PS itu loh, karena udah pengen cepetan menang, rasa penasarannya nggak keluar, akhirnya semuanya dia ngegas semuanya, dikeluarin semua. Nyalahin stick biasanya. Sticknya disalahin, terus ada orang lewat bawa kopi, kamu ngapain sih lewat-lewat? Ndasmu lewat gitu. Aku menangkap
apa ya semacam Bener. situasi yang seperti itu, main nggak menang-menang gitu loh, itu main PS nggak menang-menang, akhirnya keluar semua yang seperti itu. Nah itu ya kita jadi melihat ini agak berbahayanya di mana adalah kalau kita membayangkan ini seperti main PS gitu, kalau sudah menang lalu bagaimana nanti? Bener. Terus lebih berbahaya gimana? Kalau pada saat dia harus membayar waktu dan membayar sekian banyak kesempatan yang dia lewatkan, terus dia berkuasa, terus kan bahaya juga si anak main PS itu tadi. Iya, gitu. nanti kita dibanting guys. Nanti kita PS dibanting. kan, stick PS. Itu yang berbahaya. Jadi aku melihatnya memang terjadi preman-preman dan pelecehan, semua hal digaskan itu karena ya ada situasi yang frustrating itu tadi. Gitu. Ini kopi kita kayaknya semakin dingin. Oh iya. Kita kayaknya perlu mengakhiri. Udah sampai Bagus ya closingnya ya, kopi dingin ya. Bener. Soalnya gue pernah lihat tuh di warung kopi. Jangan salahkan kalau kopimu dingin. Oke, salah. Karena kau terlalu lama mendiamkannya. Kata, waduh, dia pernah hangat. Kamu diamkan katanya. Ya udah kita seruput aja kalau Seruput gitu. aja. Thank you Siap. Terima kasih semuanya. Kopi. Jangan lupa ngopi. Iya. Kopi partai.